Selamat pagi. Sebelum memulai hari ini, mari kita dengarkan Morning Wisdom. Ada seorang anak sekolah minggu berusia 11 tahun. Ketika dia sedang duduk di bangku taman, dia membaca Alkitab. Tiba-tiba anak tersebut berteriak dengan keras, "Haleluya, haleluya, Tuhan sungguh luar biasa dan perbuatannya ajaib." Seorang pemuda yang duduk di sebelahnya merasa terkejut, lalu bertanya, "Kenapa kamu berteriak seperti itu?" Anak kecil itu pun menjawab, "Saya baru saja membaca Alkitab tentang Musa. Betapa Tuhan itu luar biasa. Dia menyuruh Musa membelah Laut Merah dan semua orang Israel berjalan melewatinya. Sungguh luar biasa." Kemudian pemuda itu dengan lagak yang sok tahu, sok pintar, berkata kepada anak itu, "Ya dek, kamu gak tahu sih, semua sekarang sudah bisa dijelaskan dengan mudah secara ilmiah. Para ilmuwan sudah menemukan bahwa pada masa itu Laut Merah belum sedalam sekarang. Bagian yang dilalui Musa dan orang Israel itu dalamnya hanya 20 cm. Makanya mereka bisa melewati dengan mudah." Kemudian pemuda itu sambil tersenyum-senyum meninggalkan anak itu. Baru berjalan 5 langkah, tiba-tiba anak itu berteriak lagi dan lebih keras dari yang sebelumnya. "Haleluya, haleluya, Tuhan itu memang sangat luar biasa dan perbuatannya ajaib." Si pemuda itu pun penasaran. Dia kembali lagi dan bertanya, "Kenapa kamu berteriak lagi? Bukankah tadi sudah kujelaskan?" Lalu anak itu menjawab, "Ya, Tuhan sungguh ajaib dan luar biasa. Karena dengan air sedalam 20 cm, dia bisa menenggelamkan orang Mesir dan kereta-keretanya." Banyak kali pemberitaan tentang keselamatan yang Tuhan kerjakan. Pemberitaan tentang salib adalah satu kebodohan bagi orang dunia. Mereka menganggap diri pandai, mereka menganggap diri berhikmat, mereka menganggap ilmu pengetahuan bisa membuktikan secara ilmiah bahwa itu bukan karya Tuhan, tapi itu semata-mata karya alam dan semua bisa dijelaskan secara ilmiah. Padahal alam boleh terjadi seperti itu, bukankah karena ada Tuhan yang mengaturnya? Tetapi hikmat dunia, kepandaian dunia berusaha menipu setiap orang sehingga mereka tidak mempercayai bahwa ada tangan Tuhan mengatur segalanya. 1 Korintus 1 ayat 18-20. Rasul Paulus berkata, "Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah." Kita percaya ada kuasa Allah bekerja lewat peristiwa salib. Kasih yang besar itu dinyatakan buat dunia, buat kepandaian dunia, buat hikmat dunia. Itu satu kebodohan. Karena ada tertulis, Aku di sini Tuhan akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Yang ada hanya orang-orang sok pintar, sok tahu, merasa tahu segalanya, merasa pandai. Sehingga mereka tidak mempercayai
bahwa karya Tuhan ada di atas segala-galanya. Kuasa Tuhan ada di atas segala-galanya. Bukankah Allah yang mengatur semesta? Karena itu, sebagai orang percaya, kita harus benar-benar percaya. Dan biarlah hikmat Allah yang menguasai kita, bukan karena hikmat dunia. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.